Pentingnya sanitasi. Fasilitas penyelenggaraan pelayanan pariwisata yang diperlukan telah tersedia, antara lain akomodasi, hotel, restoran, catering, bar, pusat kebugaran, klub, kesehatan, transportasi darat, laut, dan udara, tempat hiburan, dan sarana komunikasi. Fasilitas tersebut tidak hanya menekankan pada mutu, cita rasa kuliner, dan kenyamanan, namun juga mencakup faktor vital yaitu kenyamanan dan jaminan atau jaminan kebersihan untuk kepentingan kesehatan yang disebut dengan higienis dan sanitasi. Strategi Nasional STBM bertujuan untuk mengurangi kejadian diare dan penyakit menular lingkungan terkait sanitasi lainnya melalui perubahan perilaku. Indikator keluarannya meliputi setiap individu dan komunitas memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi dasar sehingga memastikan masyarakat bebas dari buang air besar sembarangan. Setiap rumah tangga mempraktikkan pengelolaan air dan makanan yang aman di rumah. Setiap rumah tangga dan fasilitas layanan umum di suatu komunitas, misalnya sekolah, perkantoran, restoran, puskesmas, pasar, terminal, menyediakan fasilitas cuci tangan, air, sabun, tempat cuci tangan. Untuk mendorong kebersihan tangan yang baik, setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan baik. Sanitasi mempunyai berbagai definisi, antara lain upaya pencegahan penyakit dengan menitik beratkan pada kegiatan kesehatan lingkungan manusia, upaya menjaga kebersihan individu, makanan, tempat kerja, atau peralatan higienis, mencegah kontaminasi oleh bakteri, serangga, atau organisme lain. Pengawasan masyarakat berfokus pada berbagai faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Menurut Dr. Ajrul Ajwar, MPH, pencegahan penyakit dengan menghilangkan atau mengendalikan faktor lingkungan yang berkontribusi terhadap penularan penyakit. Menurut Ehler dan Steele, pemantauan faktor lingkungan yang mempengaruhi lingkungan. Menurut Hopkins, ruang lingkup kegiatan sanitasi mencakup aspek-aspek sebagai berikut. 1. Penyediaan air minum yang bersih, air, termasuk pengendalian kualitas dan kuantitas, pemanfaatan air, penyakit yang ditularkan melalui air, pengolahan dan pemeliharaan air. 2. Pengelolaan limbah, termasuk metode pembuangan, peralatan pembuangan limbah dan penggunaannya, serta pemeliharaannya. 3. Sanitasi makanan dan minuman, termasuk sumber makanan, penyimpanan makanan, pengolahan makanan, pengangkutan makanan, penyimpanan makanan, dan penyajian makanan. 4. Pengendalian hama dan hewan pengerat, termasuk pengendalian vektor. 5. Kesehatan dan keselamatan kerja, meliputi kondisi tempat kerja, tugas pekerjaan, proses kerja, serta kesehatan dan keselamatan karyawan. 6. Tenaga kerja atau karyawan. Sudut pandang kesehatan sanitasi. 1. Menjamin lingkungan dan tempat kerja yang bersih dan aman, melindungi individu dari faktor lingkungan berbahaya yang memengaruhi kesehatan fisik dan mental. 2. Mencegah penyebaran penyakit menular. 3. Mencegah kecelakaan dan menjamin keselamatan. Manfaat sanitasi di tempat kerja. 1. Pencegahan penyakit menular. 2. Pencegahan kecelakaan. 3. Pengendalian bau. 4. Pencegahan pencemaran lingkungan. 5. Pengurangan jumlah penyakit, kesejahteraan jasmani dan rohani. 6. Lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Jenis sanitasi dan bahan pembersih. Bahan sanitasi adalah bahan kimia yang digunakan untuk menghilangkan atau mengaktifkan bakteri yang terdapat pada piring, wajan, meja, lantai, dan seluruh permukaan yang bersentuhan dengan makanan dan minuman. Bahan pembersih adalah zat kimia yang digunakan untuk menghilangkan sisa makanan, kotoran, debu, benda asing, atau kontaminan. Pembersih adalah proses menciptakan kebersihan, menghilangkan kotoran fisik, dan membuat sesuatu menarik secara visual. Sanitasi berarti bebas dari penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme dan bahan pencemar lainnya. Untuk melakukan pembersihan dan sanitasi secara efektif, bahan pembersih dan sanitasi yang tepat harus dipilih berdasarkan fungsi dan efisiennya. Oleh karena itu, penting untuk memahami jenis bahan pembersih dan sanitasi yang tersedia.
Jenis bahan pembersih: air, sabun, poles, abrasif, deterjen, pelarut, asam, alkalin, enzim. Jenis bahan sanitasi: bahan sanitasi terbagi dalam 3 kategori utama. Sanitasi termal menggunakan suhu tinggi seperti uap dan air panas. Untuk sanitasi radiasi memanfaatkan radiasi ultraviolet atau gamma untuk membunuh mikroorganisme. Sanitasi kimia melibatkan penggunaan berbagai bahan kimia. Efektivitas bahan pembersih kimia tergantung pada komposisi kimia dan konsentrasinya. Secara umum, konsentrasi yang lebih tinggi akan membersihkan hasil yang lebih baik. Sifat-sifat bahan pembersih. Pertimbangan dalam memilih bahan pembersih meliputi hemat biaya, kelarutan dalam air, pengurangan tegangan permukaan, melunakan air dengan mengendapkan ion kalsium dan magnesium, mengemulsi, mendispersi, dan menggunakan lemak dan minyak. Namun, karakteristik bahan sanitasi yang perlu diperhatikan ketika memilih bahan sanitasi meliputi non beracun dan tidak menyebabkan iritasi, spektrum aktivitas yang luas, efektif menghancurkan mikroorganisme patogen dan sporanya, larut dalam air, stabil, mudah digunakan, siap digunakan, hemat biaya. Efektivitas bahan pembersih bergantung pada beberapa faktor antara lain yaitu jumlah kotoran yang harus dibersihkan, jenis kotoran, suhu, dan konsentrasi larutan pembersih. Waktu kontak antara bahan pembersih dan permukaan yang akan dibersihkan, pengadukan mekanis kesadaran air, bahan yang akan dibersihkan misalnya logam, kaca, atau keramik. Jenis-jenis mikroorganisme dan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan kerja.